sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia kepada yang kami hormati Bapak Asep Sukmayadi SIP MSI, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.M. Solihuddin. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Didi, dan Bapak Ibu sekalian, seluruh Wakil Rektor dan pimpinan di Universitas Pendidikan Indonesia, para dekan, dan yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, peserta atau partisipan yang kebetulan hadir pada kesempatan hari ini di Bandung, di UPI. Yang kami hormati para pembina, pembimbing, adik-adik mahasiswa peserta LIDM tahun ini. Yang kami hormati, yang kami banggakan tentu saja adik-adik sobat prestasi dari 49 perguruan tinggi yang sudah hadir, dari Bapak Ketua Panitia sudah sampaikan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti salah satu ajang talenta yang kita banggakan, yang kita tetap pertahankan, yaitu Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajarannya atas perkenannya untuk menjadi tuan rumah pada kesempatan LIDM pada tahun ini, Pak Rektor dan semua, dan Bapak Wakil Rektor, Pak Direktur, juga Pak Direktur Kemahasiswaan, karena ini adalah LIDM yang kembali kita laksanakan setelah 2 tahun lalu karena kondisi pandemik tidak sempat kita laksanakan. Namun kita juga berterima kasih kepada UPI karena beberapa tahun lalu juga UPI sempat melaksanakan ajang yang hampir sama ya Pak dengan LIDM yang diselenggarakan oleh UPI. Mudah-mudahan juga tetap bisa dikembangkan. Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan permohonan maaf, Bapak PLT Kepala Pusat Pesan Nasional belum bisa hadir langsung di tempat ini Pak Rektor karena ada agenda yang harus disampaikan dengan Bapak staf ahli. Insya Allah nanti Bapak Dirjen PLT, Dirjen Dikti akan memberikan sambutan dan membuka kegiatan ini secara daring. Adik-adik sekalian, sobat prestasi, LIDM sebagaimana juga yang telah menjadi visi dari UPI, tadi saya bicara dengan Pak Rektor, leading and outstanding. Sesungguhnya kita juga betul-betul menginginkan Pusat Prestasi Nasional dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia di antara 41 ajang talenta pengembangan dalam rangka pengembangan prestasi yang kita selenggarakan sejak dipusatkan, diselenggarakan di satu kelolakan di Pusat Prestasi Nasional, dalam hal ini oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Kami ingin tetap mempertahankan Pak Rektor yang ada kaitannya dengan pendidikan. Karena kita bicara mengenai talenta, tentu saja kita akan kembali bicara mengenai siapa yang mampu mengidentifikasi talenta di tingkat-tingkat paling dini, di tingkat satuan pendidikan. Siapa yang bisa mendeliver proses pendidikan, kurikulum, dan proses-proses pembelajaran yang bisa memastikan bahwa memanage lebih dari 52 juta siswa sampai mahasiswa, hampir 60 juta, kalau kita tidak mulai dari pendidikan yang paling dasar. Oleh karena itu, LIDM tahun ini alhamdulillah berkat dukungan dari Pak Rektor, dari UPI, kita bisa selenggarakan adik-adik sekalian, dan kami mengucapkan terima kasih dan selamat bertanding untuk adik-adik sekalian yang terpilih menjadi calon-calon generasi yang leading dan outstanding. Kalau kita sebut kalau dalam talenta sebagai generasi yang outlier, yang beda dengan yang lain, yang memiliki karakteristik leading dan outstanding. Sebagaimana juga semangat yang ditularkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia di mana kita hadir pada kesempatan siang hari ini. Tepuk tangan untuk UPI. Adik-adik sekalian, why it is important? Kenapa ini sangat penting? Lomba Inovasi Digital. Pak Rektor izin, saya pengalaman 2 tahun di Kalimantan Barat. Ada yang dari Kalimantan Barat? Dari mana, Dek? Oke. Dari Aceh saya lihat ada Universitas Teguh Umar ya? Oh, oke. Kemudian dari Papua juga ada Pak Rektor. Ini alhamdulillah semua datang ke sini dengan semangat. Adik-adik sekalian, tepuk tangan.
Ini saya referensi pengalaman. Salah satu tantangan terbesar dari pendidikan kita dihadapkan pada situasi yang cepat berubah, susah diprediksi, kemudian sangat ambigu karena situasi yang sangat dinamis. Konteks pendidikan adalah kalau kita baca referensi UNESCO itu ada di dalam e-learning atau distance learning. Mohon maaf Pak, punten sanes mematahan ngojai kameri Bapak di UPI. Cuman kita ingin melihat apa ya, mematahan ngojai kameri itu diterjemahkan apa ya kalau bahasa Indonesia. Jadi nanti tanya ke Pak Rektor. Artinya. Jadi kita melihat bahwa ada disrupsi dan transformasi pendidikan melalui e-learning dan distance learning yang implikasinya ada 3. 1 adalah implikasi teknologi. 2 adalah implikasi pedagogi. 3 adalah implikasi organisasional. Kalau boleh saya tambahkan menurut perspektif Pusat Prestasi Nasional ada 1 lagi Pak Rektor. Implikasi penyiapan SDM-nya dalam hal ini guru. Ini sangat penting. Kenapa? Di Kalimantan Barat Pak, pembelajaran jarak jauh atau e-learning hanya efektif dilakukan oleh 20% saja karena situasi teknologi, pedagogi, dan organisasional. Akses terhadap internet dan lain-lain. Program Merdeka Belajar yang dikembangkan itu menghadapi tantangan yang terbesar karena 3 aspek itu. Dalam hal pedagogi kita juga melihat bagaimana guru-guru juga disiapkan untuk menghadapi tantangan bagaimana seorang kepala sekolah, guru hanya sekedar untuk menyempurnakan data pokok pendidikan harus naik, adik-adik harus naik ke pohon yang sangat tinggi, mungkin ada yang pernah tugas di perbatasan-perbatasan kita sampai ke Malaysia, hanya untuk mengakses internet. Berarti sesungguhnya lomba inovasi digital pedagogik ini sesungguhnya juga menghadapi tantangan tidak hanya dalam pendekatan secara digital itu sendiri, tapi bagaimana pengembangan model pembelajarannya itu sendiri yang sesuai dengan tantangan itu. Dan yang terpenting juga Pak Rektor adalah kita melihat sekarang ada 55 juta lebih generasi emas kita. Kita agak khawatir berapa orang yang ingin menjadi guru. Mudah-mudahan adik-adik sekarang yang di sini adalah sudah menanamkan di dalam mimpi dan pikirannya untuk menjadi guru-guru masa depan yang memiliki kemampuan leading dan outstanding di bidang digitalisasi pedagogi. Oleh karena itu adik-adik sekalian, Pak Rektor kami laporkan, kami beberapa tahun lalu di kesempatan ajang-ajang talenta kami di pendidikan menengah, di Olimpiade Sains dan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, kami melakukan SIGI 2 kali Pak Rektor. SIGI, survei. Berapa sih di antara adik-adik yang terpilih ini? Setiap tahun kita memperoleh kurang lebih 10.000 adik-adik terpilih yang finalis di tingkat nasional di 41 ajang talenta itu termasuk juga adik-adik sekalian. Kita coba SIGI kecil-kecilan Pak Rektor, berapa di antara adik-adik yang usia-usia SMA ini yang sebentar lanjut ke perguruan tinggi yang ingin menjadi guru? Saya agak deg-degan Pak Rektor untuk menunggu hasil itu. Ternyata alhamdulillah hampir 30-40% di antara adik-adik yang juara-juara nasional bidang sains, penelitian, olahraga dan lain-lain itu ingin menjadi guru. Dan ini harapan kita karena ini adalah tantangan tadi itu, tantangan pedagogi dan tantangan penyiapan talenta unggul di bidang itu. Oleh karena itu saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama dalam perspektif tugas dan fungsi Pusat Prestasi Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Mas Menteri Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Oleh karena itu kami tetap adik-adik sekalian dengan dukungan adik-adik sekalian, semangat dari perguruan tinggi baik yang pendidikan maupun non kependidikan, kita sekarang hadir di sini untuk membuktikan bahwa ini kita harus leading dan outstanding di dalam bidang ini. Kalau tidak, anak-anak kita akan kehilangan kesempatan dan harapan untuk mengenyam kesempatan berada di ruang-ruang pembelajaran yang sesuai dengan tantangan masa depan. Ini yang perlu kita sadari bersama. Oleh karena itu tujuan dari kompetisi ini adik-adik sekalian, Bapak-Ibu sekalian, tidak semata-mata kompetisi. Tapi kita menginginkan ini juga merupakan bagian dari penguatan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terutama adik-adik sekalian yang ada di bidang pendidikan maupun yang di pendidikan. Dan kita juga menginginkan insya Allah nanti Pak Rektor izin mohon masukannya, kita juga ingin memberikan semacam arena khusus, penghargaan khusus di bidang-bidang yang mengarah kepada pendidikan ini. Kita punya 41 ajang talenta di semua jenjang dan ada 18 ajang talenta di bidang pendidikan tinggi. Sekarang kita harus akui masih dominasi bidang-bidang sains dan teknik. Kemudian bidang seni, bidang olahraga,
Bidang-bidang pendidikan kita ingin terus kuatkan sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak membeda-bedakan talenta dan potensi dari anak dan adik-adik sekalian. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi outlier, untuk menjadi yang leading dan yang outstanding sebagaimana juga menjadi visi dari UPI. Terima kasih Pak Rektor. Tadi Pak Ketua Panitia sama juga namanya dengan saya, Sukmayadi. Kalau nama Asep aja sama namanya Asep Pak. Asep Sukmayadi. Dapat jadi anggota paguyuban Asep sedunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat adik-adik yang dari seluruh Indonesia datang ke sini dari 41 perguruan tinggi. Terima kasih Pak Rektor, ada kesempatan di sela-sela kegiatan kompetisi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian untuk bisa menyaksikan karya-karya terbaik yang juga dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa terbaik di UPI. Tepuk tangan dan terima kasih untuk UPI. Terima kasih Pak. Jangan lupa selfie di Bumi Siliwangi ya Pak Rektor ya. Adik-adik tahu nggak? Ini yang dari adik-adik nih, adik-adik kan generasi Z kali ya, generasi Y. Kalau saya generasi X sebelum XY gitu ya Pak. Konon katanya, ini saya izin Pak Rektor, konon katanya penjajahan Belanda yang berlangsung lebih dari konon 350 tahun berakhir di sini. Buktinya apa? Inilah merupakan pertahanan militer terakhir dari Belanda menghadapi tentara Jepang yang masuk lewat Subang ke Ciater. Pertempuran dahsyat sekali kemudian berakhir di Kalijati. Jadi adik-adik sekalian, itu ada museum di Kalijati, itu museum penyerahan kekuasaan Belanda kehadapan Jepang. Itu jadi bicara sejarah ya Pak. Maksud saya, luangkan waktu barangkali kalau ada waktu 40 kilo mungkin dari sini Pak Rektor ya, itu ada museum Kalijati, itu bisa lihat diorama bagaimana penjajahan 350 tahun berakhir di sini. Dan ini sangat bersejarah dan oleh karena itu adalah pesan pembebasan bahwa lomba inovasi digital mahasiswa merupakan harapan kita untuk kita sama-sama menyaksikan dan menyiapkan generasi-generasi pembebasan untuk memenangkan pertarungan yang lebih dahsyat dari hanya pertarungan keluar dari dominasi penjajahan. Ada pertarungan yang sangat hebat yang harus adik-adik hadapi. Oleh karena itu adik-adik sekalian, terima kasih sekali atas semangatnya. Buktikan bahwa adik-adik sekalian betul-betul yang terpilih. Terima kasih kepada Bapak juri, Bapak Ibu panitia yang sudah memastikan ada lebih dari 49 perguruan tinggi dan lebih dari 1.000 ya Pak, peserta dari 6.000 yang sudah mendaftar di seleksi tahap pertama yang hadir pada kesempatan hari ini. Silahkan menghirup energi positif dari UPI dan kesejukan dari Bumi Siliwangi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlomba, selamat bertanding. Kuberikan cincin pada kekasih. Sekian, hapunten, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Sukmayadi, SIPMSI.